sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 10 Agustus diperingati sebagai Hari Veteran Nasional. Dan tepat pada hari ini, ya, kita talkshow pada hari ini tanggal 10 Agustus adalah Hari Veteran Nasional di tahun 2023. Saudara pendengar, mungkin Anda sering mendengar ya sebutan veteran. Anda juga mungkin sering melihat ya para veteran kita. Nah, tapi tahukah Anda siapa sebenarnya yang berhak menyandang gelar veteran itu ya? Ya, apalagi kadang-kadang ada plesetan atau mungkin ada ketidaktahuan. Siapapun yang sudah senior disebut anggota veteran, gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan dari Pak Yamini. Silahkan, Pak Yamini. Ya, terima kasih Bu Nelly. Jadi sebenarnya mestinya yang harus menjawab ini Pak Supadi nih, karena beliau adalah salah satu pelaku ya veteran yang masih tersisa gitu Bu. Jadi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi kita di Tanah Laut ini satu-satunya organisasi yang rekrutnya itu sangat sulit itu ya veteran ini Bu. Jadi tidak mudah gitu. Jadi ada beberapa kriteria mereka bisa dimasukkan sebagai veteran. Beda dengan dulu kan. Kalau zaman penjajahan mereka yang ikut berjuang itu dikategorikan sebagai veteran. Tapi kalau sekarang Indonesia sudah merdeka, tinggal mengisi kemerdekaan. Tapi yaitu karena veterannya harus tetap ada, makanya tetap kita rekrut. Cuman berdasarkan ada beberapa persyaratan itu. Jadi kalau berdasarkan pengertian veteran ini adalah mereka yang memiliki pengalaman atau jasa di bidang militer Bu. Itu yang pertama. Kemudian adalah warga negara yang ikut serta dalam merebut kemerdekaan dari para penjajah gitu Bu. Jadi seperti itu veteran. Nah itu nanti kalau berapa jumlah veteran sekarang, bagaimana kondisi dan keadaan mereka sekarang, nanti mungkin Pak Supadi nanti yang bercerita banyak nanti tentang Pak Supadi dan rekan-rekan beliau gitu. Jadi istilahnya hari ini Pak Supadi lah mengenang kembali perjuangan yang pernah dilakukan, memori mengulang kembali gitu. Ya, jadi kalau dari Dinas Sosial Bu, kami hanya melakukan pendampingan. Kebetulan jadi ada 2 kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama kita terhadap veterannya sendiri, dan alhamdulillah Bu, pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Sosial sangat konsen sekali terhadap para veteran di Kabupaten Tanah Laut. Jadi kita sangat mensupport sekali. Jadi setiap kali ada kegiatan-kegiatan yang bersifat peringatan hari-hari perjuangan kepahlawanan, selalu kita libatkan veteran Bu. Jadi ada paling tidak ada 3 momen di Tanah Laut ini. Yang pertama itu peringatan Hari Divisi ARI Bu. Divisi Perjuangan ARI, kemudian 17 Agustus, dan nanti di bulan November, 10 November Hari Pahlawan. Nah, mereka selalu kita libatkan. Jadi, nah kemudian kemarin juga Pak Sekda tahun kemarin sangat menginstruksikan gitu. Kita harus melibatkan bapak-bapak veteran dalam setiap kegiatan di tempat kita gitu. Kalau orangnya ada, ayo kita jemput. Iya, betul. Kalau orangnya sakit, ayo kita bopong. Jadi seperti Bu. Jadi perhatian pemerintah daerah konsentrasi gitu. Pak Sekda, pemerintah kita terhadap keberadaan para legion veteran kita. Betul sekali Bu. Ini juga mungkin sebagai bentuk penghargaan yang luar biasa ya Pak Yamini terhadap jasa-jasa yang telah mereka berikan. Betul sekali. Cuma hanya saja ya kita ini masih ada terkendala sedikit di regulasinya Ibu. Jadi kita masih mencari celah sekarang ini Bu. Bagaimana caranya kita lebih bisa mensejahterakan anggota Legion Veteran di Kabupaten Tanah Laut ini Bu. Jadi masih mencari apa caranya. Tapi insya Allah mulai 2024 berdasarkan hasil studi lapangan, kemudian juga penambahan wawasan, insya Allah kita sudah menemukan ada beberapa formulasi Bu. Bagaimana caranya kita ikut bisa berperan serta dalam mensejahterakan anggota veteran di Tanah Laut Ibu. Kalau selama ini Pak Yamini, regulasi apa yang kita pakai? Jadi selama ini Bu, kita itu kalau di dalam SIPD itu ya, Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah itu, kita masih hanya pada rehabilitasi Taman Makam Pahlawannya Ibu. Jadi di Taman Makam Pahlawan justru Ibu. Iya, artinya tidak menyentuh langsung kepada kepentingan veterannya sendiri. Betul Ibu. Hanya saja mungkin
kalau Taman Makam Pahlawan ini memang Ibu tidak langsung berhubungan dengan veteran Bu ya, tapi paling tidak kita bisa melakukan perbaikan rehab Taman Makam Pahlawannya. Artinya adalah bagaimana cara pemerintah daerah menghargai para pejuang, para veteran dengan menyediakan istilahnya Bu ya, menyediakan tempat akhir mereka secara layak gitu Bu. Secara layak, secara pantas, tempatnya bagus. Jadi keluarga yang datang pun bisa berziarah dengan nyaman seperti itu Bu. Nah jadi selama ini kita rehabilitasi Taman Makam Pahlawannya karena banyak kegiatan juga di sana. Bapak-bapak veteran ini sering mengunjungi istilahnya itu berkunjung ke mengunjungi teman mereka lah istilahnya kan ke sana Ibu gitu. Nah kalau untuk tahun 2024 insya Allah mulai kita anggarkan di perencanaan kita Bu. Insya Allah nanti ada Bu. Walaupun ya mulai tahap awal lah kita mencoba dulu Ibu. Mudah-mudahan bisa diakomodir nanti oleh pemerintah daerah. Oke, adakah peraturan bupati atau mungkin aturan lain Pak Yamini yang dibuat oleh dinas sosial dalam rangka untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan dari para veteran ini? Nah kalau sebenarnya kalau tinggal kita mencantolkan saja Ibu. Jadi rumahnya sudah ada. Jadi rumahnya itu rumah mencantol di kegiatan di Taman Makam Pahlawan, tapi kalau kita melihat dari beberapa kabupaten kota yang lain di Kabupaten Talaut, mereka mencantolkan di situ Bu. Jadi diikut sertakan untuk istilahnya tuh ya semacam bukan ya tali asih lah mungkin seperti itu. Jadi setiap kali ini. Maksud saya kalau misalnya Taman Makam kan termasuk di sarana prasarana prasarana. Nah sebenarnya jauh dari itu juga yang lebih penting bagaimana kita dapat mengayomi kepentingan meskipun mungkin secara bertahap atau tidak seluruhnya begitu ya. Bagaimana kita dapat mengayomi kepentingan-kepentingan dari anggota Legion Veteran kita yang masih ada. Jadi kita walaupun misalnya terhalang regulasi Bu ya, bukan berarti menutup langkah kita untuk tetap memberikan yang terbaik buat bapak-bapak apa yang kita bisa lah maksudnya Jadi selama ini alhamdulillah Bu, meskipun kita kumpulkan secara sukarela Bu ya, tapi insya Allah selalu ada gitu Bu. Jadi sementara itu yang bisa kita lakukan Ibu, sementara kita masih berjuang untuk bisa memasukkan veteran ini ke dalam anggaran kita Ibu. Iya. Itu yang saya maksudkan. Artinya kita bukan hanya terbatas pada ada dan tidaknya anggaran. Apalagi kalau misalnya nanti kita sudah punya regulasinya khusus untuk itu, ya ada satu kebijakan yang sifatnya memaksa begitu ya, memaksa untuk kita menghargai. Dan ini kalau saya rasa adalah bentuk aplikasi perhatian penghargaan kita yang nyata dapat mereka rasakan betul sekali kita berharap mudah-mudahan begitu. Dan selama ini kalau mendengar apa yang tadi Pak Yamini sampaikan sudah cukup bagus ya Pak, mudah-mudahan kita dapat lebih meningkatkan, apalagi tadi di tahun 2024 ya hasil tadi lapangan ada formulasi yang sudah nanti dapat dirasakan. Kita berharap tahun ke tahun akan selalu dapat meningkat. Baik Pak Supadi, saya kalau lihat Legion Veteran nih rasanya hati saya tuh rasa gimana gitu. Emosinya keluar Bu ya. Iya, emosinya tuh rasanya saya kayak bergetar gitu. Mengingat para veteran ini begitu berjasa ya dalam hal perjuangan. Kalau mendengar cerita mereka mungkin kita baru tahu begitu ya. Kalau kata orang Banjar itu merasa maka tahu ya. Nah, sekarang kita ingin dulu cerita Pak Supardi, pengalaman sampean sehingga menjadi veteran Pak. Iya, kita ingin kata orang pengalaman itu adalah guru yang paling baik dan tidak semua orang Pak dapat bisi pengalaman seperti pian. Iya. Ya, terima kasih Bu. Baik Bapak. Sebelumnya saya ingin mengutarakan dan mengucapkan salam sejahtera bagi veteran Indonesia pada hari ini telah jatuh berulang tahun veteran nasional yang ke-57 kalau tidak salah. Ingat Bapak ya 57. Kami akan menyampaikan himbauan sedikit kepada teman-teman kami yang telah masih ada dan dimanapun berada. Ya kan? Pertama-tama kami perkenankan saya menyampaikan puji dan syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk
ya kan? Untuk yang dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Ya, kita sekarang masih dalam diantaranya teman-teman kita, khususnya untuk yang ada di tanah laut, dari jumlah sekian masih ada yang masih ya masih bisa berjalan. Iya, alhamdulillah. Saya lihat alhamdulillah. Pak Supadi sehat Dan sekali. kami mendoakan kepada teman-teman kami yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan diberikan kesembuhan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah himbauan kami dari dalam rangka Hari Ulang Tahun Veteran Nasional ini. Siap. Ya, untuk selanjutnya mari Ibu. Oke, lalu Pak Pian kemarin dari divisi mana Pak sehingga dapat menjadi anggota Legiun? Tadi disampaikan oleh Pak Yamini, mereka yang memiliki jasa di bidang militer. Ya, Kemudian yang kedua tadi apa Pak Yamini? Mereka yang berjasa untuk apa mempertahankan kemerdekaan. Mempertahankan kemerdekaan. Iya. Pak Supadi sendiri di mana nih? Ini untuk pribadi saya, ya. Nggih. Ya. Terima kasih, Bu. Yap. Ya, sebetulnya saya terpaksa nih bercerita. Siap, saya siap. Memang spesial Bercerita cerita hari Iya, ini. iya. diri saya memang ingin ada dengarkan sebagai cerita. anggota veteran yang dihargai oleh pemerintah. Ya, saya pertama-tama Bu ya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Oke. bahwa saya telah diberikan kesempatan untuk menjadi anggota veteran. Siap. Pertama-tama sebetulnya saya ini bukan dari ABRI, Bu. Begitu. Nah, Nggih, nggih. saya adalah pegawai negeri sipil daerah tingkat 2 Tanah Laut. Oh, begitu Pak. Masya Sejak Allah. tahun 70 saya bekerja di daerah tingkat 2 Tanah Laut. Oh, tahun 70, Masya Allah. Ya, Dati ya, ya. dua. Ya. Dati dua. Iya. Jadi sebelum Berarti saya baru 5 tahun Tanah Laut berdiri Pak ya? Yes. Kan Malah kita tahun ya, 65 ya? Iya. nah, iya. Awal-awal Bupati Pak Sahril saya sudah mengikuti beliau pertama. Iya, 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 betul, betul. Saya ingat Bupati pertama Pak Jadi Sahril. pertama-tama itu saya sebetulnya bukan ABRI, saya adalah sipil ABRI. Ya. Yang waktu itu saya bekerja di sipil 600R, adalah Linut dulu kan. Oh. Ya, yang di Kompi A Angso. Lintas udara Pak ya. Ya. Oh, iya, iya, iya. Pada tahun 1964-65 Saya baru saya setahun telah usia. diajak ikut operasi daerah Malaysia. Oh. Pengganyangan waktu itu kalau nggak salah pembebasan Malaysia Moler dan Sahwaner. Ya, 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 ya. Masya Allah. Di situ saya ikut bertugas selama 1 tahun kurang lebih. Jadi setelah itu 1 tahun saya berarti tinggal di Malaysia Pak? iya, Oh, iya, bukan iya, di iya. Malaysia Pak, karena itu disebutnya itu operasi. Jadi tinggalnya kami mengikuti ABRI operasi di dalam Perbatasan hutan. kita. Oh, Ya, Masya menjaga Allah. perbatasan Iya, antara iya, iya. Indonesia dan Malaysia. Iya, iya. Jadi seolah-olah kami sekalipun sipil, tapi pelaksanaan di lapangan kami ya sama dengan Ngangkat ABRI. senjata juga Pak? Malah lebih-lebih Pak. Wow. Malah Luar biasa. organik dan istilahnya kami yang bertanggung jawab. Oh. Jadi antara makan dan tidaknya adalah sipil waktu itu malah sukarelawan yang bertanggung jawab. Iya, 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 iya. Jadi tentang apa ABRI itu tahunya hanya operasi jalan. Iya, 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 iya. Jadi makan dan adalah dari Tanggung jawab sipil. Sipil. Tapi juga sipil juga Iya. harus ikut Mau ngangkat senjata juga. Jadi Iya. di samping berjuang Ibu Neli, Pak Supadi ini juga bagian dapur umum. dapur Iya, iya, umum. iya, 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 makanya Iya, itu. terus Iya, Jadi saya double pikir- ini. Iya, makanya double kan artinya kalau militer kan konsentrasi Iya. ya Pak ya. Iya. Jadi sekalipun saya dapur umum, jadi kita mengantar sople kepada para anggota yang bertugas di pos-pos, kita mengantar sople itu bahan mentah. Karena di situ kesulitan. Jadi terus bercerita Bu ya. Iya, Ya, saya bercerita. Silakan, ini Pak. Dia spesial karena cerita aja, Iya, hari saya ini. terkesima sekali di Pak. Ya. daerah Malaysia itu daerahnya masih sangat tropis dan hutan lebat yang tidak bisa dijangkau masyarakat waktu masih belum. Iya, iya. Nah, jadi di situ kesulitan kita tidak bisa memakai jalan darat. Jadi terpaksa pakai jalan sungai. Oh. Jadi mengantar bahan makanan suplai adalah lewat sungai menggunakan perahu atau jukung. Begitu.
Dan tempat sungainya itu bukan sungai-sungai biasa, Bu. Sungainya adalah jiram-jiram yang sangat dahsyat. Daerahnya itu karena daerah pegunungan, jadi jiram itu sangat keras sekali. Masya Allah. Nah, jadi kita nggak bisa kita naik di dalam perahu membawa suplai, terpaksa kita menggeret lewat samping pinggiran sungai itu aja. Jadi kita kalau naik ke dalam perahu, mungkin kita takut kalau ikut tenggelam, karena itu jiramnya sangat. Jadi hanya menggunakan tali-tali aja. Karena satu dari pos ke pos lain itu jaraknya nggak sedikit, Bu. Hampir 3-4 kilo baru mendapatkan satu pos. Itu pun pos di atas bukit-bukit yang nggak kelihatan manusianya. Jadi disitulah pengalaman kita untuk sementara. Luar biasa, betul. Jadi memang ya itu kesulitan kita waktu itu. Pada umumnya untuk pertama kali di Malaysia waktu tahun 64 itu memang masih boleh dikatakan apa ya, masih barulah istilahnya kan, hampir mau kita, karena waktu itu masih zaman Pak Soekarno. Ya kan? Jadi seandainya waktu itu Pak Soekarno nggak terjadi metelusnya G30S, mungkin Malaysia tuh punyaan kita, Bu. Diperkirakan begitu kemarin itu. Nah, kalau G30S tidak meletus, kemungkinan Malaysia itu punyaan kita, karena itu sudah di ambang pintu. Nah, luar biasa. Waktu itu memang sudah di ambang pintu, sudah mampir kita, karena kita sudah masuk di lewat perbatasan, tinggal menunggu waktunya. Tapi pas terjadilah G30S maka meletus, bubarlah keseluruhannya. Ceritanya Malaysia gitu kemarin itu. Konsennya ke 330S ke. Iya. Karena kita ke 30S kan, jadi Malaysia dapat kita memerdekakan dirinya gitu ya. Baru tahu sekarang ini, Bu. Iya. Tahu kita. Kan baru tahu kan. Nah, itu dia. Kita yang sudah tahu pengalaman yang sangat mahal ini Pak Yamani. Kita yang sudah tua baru tahu, apalagi ading-ading yang masih Nah, makanya tadi saya ingin ceritanya. Cerita ini adalah sejarah yang tidak tertulis Pak Yamani. Sejarah yang tidak tertulis. Jadi luar biasa kalau menurut saya Pak Supardi. Artinya Pak Supardi ada 3 perang yang harus Pak Supardi hadapi. Yang pertama tadi penyediaan makan dan minum kan ya, buat pasukan. Tidak boleh terlambat, tidak boleh kurang kan ya, mengantar dengan penuh suka dukanya. Perang melawan penjajah juga kan ya, 1, 2. Kemudian yang 3 perang melawan alam. Ya, alam yang tadi luar biasa, hutan belantara. Arung jeram ya. Iya, arung jeram, hutan yang tidak ditembus oleh cahaya matahari, yang tidak ditembus oleh manusia. Ini luar biasa. Pak Supardi, sampai lahir tahun berapa, Pak? Saya kelahiran tahun 46 yang sebetulnya, Bu. 46. Tahun 46, nggih. Dan sebetulnya saya 46 itu saya kelahirannya bukan di Plehari. Namun saya adalah kelahiran saya di Pulau Jawa sebetulnya, katanya dulu kan. Nggih. Ya, katanya saya aslinya orang tua dari Jawa Tengah. Nggih. Nah, karena saya istilahnya baru umur mungkin kalau nggak salah mungkin ya hampir setengah tahun saya dibawa lari lah oleh orang tua ke Kalimantan. Itu ceritanya, Pak. Ya. Sampai sekarang. Masya Allah, iya Pak. 46 berapa tahun berarti 80 ya hampir 70 sekian 79 gitu. 79 ya. Ya. Ya alhamdulillah kami masih diberikan kekuatan bisa ikut membantu misalnya. Iya, dalam usia lebih dari 70 tahun ya Pak ya, masih sehat. Saya lihat tadi membaca juga nggak pakai kacamata, kalah nih saya. Kalah saya dengan Pak Yamin ini. Iya. Kita ketergantungan kacamata. Kita harus pakai alat bantu nih Pak. Iya, nah ini luar biasa. Ya, apakah ini mungkin karena Pian berjuang dulu sehingga juga sangat mempengaruhi kepada kesehatan dan lain sebagainya mungkin ya Pak ya, atau mungkin tata kehidupan seorang legion veteran memang harus disiplin mungkin ya, atau bagaimana nih Pak? Iya, sehari-harinya bagaimana Pak? Kami memang waktu itu gini ya Bu ya. Jadi yang kami tanamkan, kami sebagai pegawai negeri,
Kami karena ada bekal-bekal dari waktu itu mengikuti jejak ABRI. Jadi di mana itu kami waktu itu setelah menjadi pegawai negeri, ya kami sebanyak sedikitnya termasuk ada kami terapkan mengikuti jejak kedisiplinan ABRI. Nah, itulah yang saya pernah saya lakukan. Iya. Jadi misalnya bangun pagi-pagi harus pagi gitu Pak ya. Iya, harus ada olahraga ya, harus tepat aktivitas waktu. fisik tepat waktu gitu ya. Gak kayak Itulah sekarang nih banyak Pak anak-anak muda sekarang. Ya. Ini ada yang tersinggung ya, yang agak malas-malasan gitu ya. PNS kerja pemerintahan harus dan juga diikutkan dengan kemiliteran Bu ya. Kalau dulu ya PNS sekarang enak ya? Iya. Agak longgar ya. Pak Yamani tersinggung. Ya, tidak sih. Ini maksudnya apa? Agar kita dapat memberikan semangat kepada seluruh para pendengar kita, ya. Seluruh para pendengar kita. Saya ingin juga pendengar kita mempunyai prinsip Pak untuk disiplin. Karena disiplin itu bukan hanya baik secara aturan, tetapi juga disiplin itu baik untuk kesehatan. Nih contohnya Pak Supati. Nah seperti itu maksud saya Pak. Ya, jadi seperti itu saya ingin apa ya? Ingin menampakkan kepada para pendengar kita ya agar yang mungkin kemarin tuh disiplinnya hanya ada 50%, 60% gitu. Ayo kita bangkitkan lagi disiplin kita hingga berada di kondisi maksimal 99,9%. Masa sepersen aja gitu lah. Ya. Begitulah. Oke. Jadi selamanya tadi Pak Bapak berada di operasi ya. Bukannya sipil militer gitu ya. Di sipil militer. Oke. Lalu pada saat merdeka, pada saat Malaysia sudah tidak kita pertahankan lagi, lagi. Nah, apa yang tugas yang Bapak lakukan lagi setiap hari di kesatuan itu, Pak? Karena mungkin dulu anggota militer kita terbatas ya Pak ya, terbatas. Sehingga mereka-mereka yang sipil pun harus ikut serta juga gitu. Iya. Adakah kewajiban wajib militer bagi semuanya begitu Pak? Iya, siap. Ya. Jadi pada waktu itu ya, itu tadi sesuai dengan Ibu tadi, karena keterbatasan istilahnya anggota militer pada waktu itu, ya kami setelah tugas dari Malaysia pada tahun 1965-66, ya kami ada istilahnya diberi tenggang waktu karena itu dalam keadaan genting, termasuk genting pada waktu itu Pak, 65-66. Betul. Nah itu kami dari Persatuan Batalion 600R Linut, itu kami dari Kompi A waktu itu pernah ditugaskan kembali pada tahun 66-67 ke Jakarta untuk pengamanan anggota PKI yang ditahan. Gitu Pak. Jadi kami waktu itu ditugaskan kembali 6667 ke Jakarta selama 1 tahun 2 bulan kalau nggak salah. Pada waktu itu alhamdulillah saya dibawa kembali oleh Komandan Kompi saya untuk mengikuti membantu di daerah Jakarta. Luar biasa. Jadi selama 1 tahun 2 bulan. Jadi saya pernah ikut di Jakarta untuk pengamanan anggota PKI yang ada di Kalimantan Selatan ya, gitu ya, bukan Pak? yang ada di Kalimantan, yang yang di Jakarta, yang seluruh Indonesia itu Pak di situ Bu. Nah, cuma kami hanya ada pengamanan di pos-pos. Di situ pun saya istilahnya Bu tidak ikut bertugas. Ya itu tadi dikatakan oleh Pak Yamani karena saya ini sebagai sipil, jadi hanya tukang masak di daerah Jakarta itu. Nah, cuma itu kami sebagai dapur umum, jadi hanya mengantari pos-pos penjagaan anggota ABRI yang bertugas. Jadi siang dan malam kami itu hampir nggak istirahat Bu. Jam sekian, jam 7 pagi, setengah 7 sudah ngantar sarapan pagi ke pos-pos. Nanti jam 12 ngantar lagi ke pos-pos. Jadi tugas kami lebih berat daripada ABRI kalau saya bayangkan. Soalnya malam saya hampir-hampir nggak tidur pada waktu itu, hampir-hampir ya, istirahatnya hanya beberapa jam.
Karena itu memasak itu bukan udah masaknya pakai drum saya kan soalnya kan ya tong besar ada panci itu kan. Ya Pak ya, panci besar nggak ada. Ya entah bagaimanapun yang ada penting cuma derum Pak ya ini. Biar nggak dipususi kali bahasanya berasnya itu hanya disiram dengan air yang penting. Ya betul. Masak. Ya masaknya tuh ya enggak ya termasuk kalau dikatakan sekarang hampir nggak bergizi Bu. Nah, soalnya hanya kangkung, godok, cempuri, berambang, uyah, vaksin sudah. Nah, godokkan telur sudah kan itu yang penting. Yang penting makan kenyang. Ada makan kenyang itu ya. Rasa nomor 2. Nah, jadi masalah itu memang rasa dan gizi nomor 2. Memang keterbatasan dana yang dikasihkan pada. Memang pada saat-saat itu Pak ya itu sangat terbatas. Iya, sangat-sangat terbatas kita sangat seluruhnya, terbatas. memang seluruhnya. Berasnya itu Bu terus terang aja. Beras itu banyak putunya. Jadi anggota tuh ya memang diantara dimakan atau enggak tahu kita kan. Iya, makanya kuat sampai. Nah, itu. Iya, ada bilangin gitu. Kan tahu sendiri dulu Bu. Betul. Tahun 67 68 itu kayak apa beras merah yang jabuk itu kan dimasak. Kalau kebanyakan air jadi bubur. Ya kan? Itu apalagi ditampil Bu ya, Masya Allah. Ya, itulah. Ya, liku-liku sebagai kami sebagai anggota sipil ABRI ya pernah mengikuti disitulah. Iya. Saya dapat membayangkan betapa suka dan dukanya Pak. Ya, dan pengalaman Bapak ini sangat berharga. Saya berharap dinas sosial nanti mungkin dapat menulis cerita beliau begitu ya, yang luar biasa ini. Ini sebagai pemicu semangat bagi kaula muda, bagi para junior ya, termasuk kita begitu ya. Anggaplah kita kan junior juga, meskipun saya sudah tua juga gitu kan ya, tapi masih tuan Pak Supadi. Iya, bukan hanya pada usia, tapi juga pada pengalaman yang luar biasa. Iya, dan ini dapat dijadikan sebagai biografi sejarah dari seorang Legiun Veteran yang luar biasa ya Pak Supardi. Ya, karena Pak, ya. Kalau saya bandingkan Bu ya, saya sebagai sipil dengan ABRI-nya kemungkinan tugas daripada operasi itu lebih berat daripada ABRI-nya. Iya, makanya tadi saya bilang kalau Pak Supardi ada 3 perang yang harus itu. Kalau ABRI hanya jalan operasi teknis, itu angkat senjata. Saya juga ikut angkat senjata, ikut sebagian menjamin ransum dari mereka tercukupi, tidak terlambat begitu ya, diantar sampai ke tempat ya. Nah, dimana juga kita juga harus menjaga diri dari ancaman dari memang itu kan kurang-kurang kita Bu ya, di daerah operasi itu karena situ daerahnya tuh masih rawan ya kan. Itu pada umumnya daerah Dayak, Kalimantan Utara itu daerah Dayak, masih Dayak yang masih nggak pernah disapa manusia. Nah, di situ biar kalau ketemu itu kan, ketemu kita, ketemu musuh lawan ikut lawan. Nah, itu yang kesulitannya di situ kan. Oke. Lalu Pak, pada saat Bapak ikut mendampingi pengamanan dari anggota ex PKI, ini apakah Jakarta pada saat itu juga masih tidak aman Pak? Termasuk kategori ya kurang aman Bu ya. Karena ya mungkin ketakutan masih ada teror-teror yang kurang menyetujui adanya kemerdekaan itu ya bukan istilahnya operasi Bu ya, tapi untuk ke Jakarta itu bukan operasi ya sebutannya ya, tetap kita harus pengamanan ya Bu ya, tapi tetap pengamanan harus kan ya. Iya. Pengamanan kalau nanti istilahnya masih ada di oknum-oknum di pihak luar, itu aja kan. Jadi istilahnya jadi tugasnya hanya jalan-jalan ABRI itu tadi Bu. Kalau dulu kan gerombolan gitu. Ya. Jerman Maulon gerombolan. Begitu ya. Iya. Soalnya itu kan di desa-desa itu masih ada kelompok-kelompok. Nah itu. Iya, gerombolan tadi ya Pak ya. Puin yang masih antik-antiknya itu kan masih ada Bu ya. Itu yang pada waktu 66 67 itu kan istilahnya itu kan yang terdaftar dalam organisasi yang
tertera di buku besar kan tapi yang di ranting-ranting kan masih. Nah, termasuk kita tanah laut ya Pak ya, ada juga. Iya, betul sekali. Jadi yang ranting-rantingnya itulah. Iya, luar biasa. Ya, saya sampai menarik napas panjang gitu. Saya membayangkan gitu Pak, bagaimana perjuangan Pak Supadi. Pak, kalau boleh tahu nih anggota Legiun Veteran kita untuk tanah laut saat ini ada berapa orang Pak? Nah, ini Bu ya. Ini anggota veteran kita ini sekarang itu ada 20 orang Bu ya. 20 orang. Terdiri ya kan? Ya. Dari PKRI. Oh, ini ada 22 Bu. Oh, 22. PKRI masih ada 2 orang Bu. Nah, PKRI itu masih 2 orang itu, 1 orang di daerah Kuro, yang 1 ada di Angsol. Nah, itu masih hidup. PKRI itu apa? PKRI apa Pak? PKRI itu adalah pejuang kemerdekaan, ya seperti yang kayak dibatalkan Bu. Oh iya. Ini kan ini bukan ABRI bukan apa, ini tapi dari masyarakat. Dari masyarakat pejuang yang tahu PKRI itu. Baik. Oke, 2 orang. Terus dari Dwi Kora, Dwi Kora itu ada 2. Nah, Dwi Kora itu malah saya termasuk orang Dwi Kora Bu. Dwi Kora ini berarti mereka yang berasal dari ABRI begitu ya? Enggaknya ya memang itu juga veteran juga, cuma sebutannya Dwi Kora. Ya, Dwi Kora ada 2, terus Seroja ada 18. Oke, Seroja. Yang sekarang. Seroja ini ada yang bertugas di tim-tim. Oh iya. Kalau yang saya sebutkan Dwi Kora termasuk saya, itu tugasnya Irian, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat. Nah, itu yang tugas di situ. Saya termasuk piagamnya adalah Dwi Kora. Jadi lain nanti Bu. Antara saya dengan teman saya pun ada yang berbeda. Jadi meskipun sama-sama sebagai Legiun Veteran ya Pak ya. Sama Legiun Veteran. Nah, ini Pak Yam ini. Tapi butuh pengetahuan ini buat penghargaannya lain. Ini penghargaan tidak sama ternyata. Perebutan antara tim-tim Timur sama Yayasan Malaysia lain ini. Yang lebih tua adalah Dwi Kora. Iya, Dwi Kora lebih tua daripada Seroja. Makanya tersisa 2 orang Ibu. Karena lebih tua kan. Kalau Seroja kan masih ada 18. Seroja ini tinggal saya dengan Pak Rizky ini. Oke. Pak Rizky di mana sekarang Pak? Pak Rizky itu ada di Angsol sini Bu, dekat jembatan sini, dekat asrama dekat Iya. Oke. Luar biasa. Jadi jumlahnya itu 22. Ya, terdiri dari itu tadi. Iya. Dan sini juga sudah ada sebutannya sudah veteran, tapi belum dipetrankan Bu ya. Itu adalah perdamaian. Nah, perdamaian itu ini sekarang ya yang kompi yang ada, itu adalah yang bertugas di luar negeri kayak yang di Timor Leste, apa ini tadi, ya kan? Nah, itu memang sudah mendapat piagam penghargaan sebagai veteran. Tapi namun beliau belum disebut veteran. Tapi beliau berhak nanti kalau meninggal dimakamkan di makam pahlawan. Tapi dia nanti mendapatkan gelar veteran itu setelah pensiun. Setelah pensiun baru bisa menjadi veteran. Yang kelompok perdamaian tadi ya Pak ya? Perdamaian tadi. Masya Allah. Jadi kalau TNI Pak Supadi ya tidak pernah bertugas ke luar negeri, itu mereka kalau pensiun sebutannya purnawirawan. Iya, purnawirawan. Itu yang kita butuh pencerahan Pak Yam ini. Kadang di masyarakat kita itu setiap ABRI yang pensiun bubuhan veteran tuh. Belum tentu Bu. Pensiun ABRI belum tentu Pak. Iya, betul. Sedangkan untuk pembatasan untuk tim-tim aja, ini kan pembatasannya hanya 75 sampai 76. Di luar pada itu sudah nggak bisa diakui sebagai veteran. Yang anggota Seroja tadi ya Pak ya? Iya, itu kan soalnya ada pembatasan itu pemerintah. Karena dianggap sudah 75, 76 itu mungkin atau sudah damai atau gimana kita kurang kira itu ya kan? Pemerintah tuh nggak menghargai sebagai veteran. Betul. Itu. Ya ini yang disebut oleh Pak Yam ini tadi sudah semakin langka. Sudah semakin langka.
Betul sekali. Jadi sekarang itu bergeser waktu akan habis ya. Masalah pensiunan ABRI itu ya bukan istilahnya mah pensiunan ABRI itu veteran, bisa jadi veteran belum tentu ya. Iya. Oke, baik, luar biasa. Saya sebenarnya masih ingin ceritanya lebih panjang lagi, Pak. Ya, tapi sebanyak 22 orang anggota Legion Veteran kita ditambah dengan anggota kelompok perdamaian tadi ya. 76. Ini ya berapa orang tadi Pak? 76. 76, oke. Apakah pernah ada pertemuan atau ada rutinitas gitu Pak dalam organisasi ini? Ini memang ya kegiatan terus aja. Ini kegiatan kami selama ini ya selama kami menjadi anggota veteran. Kami waktu itu kan masih dipimpin oleh saudara arwah Pak Mijan. Itu waktu itu kan setiap bulan memang diadakan pertemuan secara arisan atau dan sebagainya lah. Pokoknya pertemuan setiap bulan lah misalnya. Ya ada kunjungan-kunjungan itu memang. Dan ini atas dasar dari kelanjutan dari Ketua Pak Mijan kemarin ya kita lanjutkan sampai sekarang ya memang setiap bulan setiap tanggal 10 atau tanggal 12 mesti tetap kita laksanakan pertemuan di tempat Ketua LPJ. Pertemuan itu tempatnya bulanan di Danau Ternate karena tempat kita nggak punya kantor ini tempat di rumah beliau. Danau Ternate itu di mana Pak? Di depan Kompi Bu, depan asrama Kompi. Di belakang Masjid Al-Hijrah ke dalam. Itu ya. Nah situ setiap bulan dari anggota veteran dan ibu-ibu janda-janda veteran berkumpul semuanya di situ, kan kita beritahu kita mengadakan pertemuan rutin. Ketuanya siapa Pak yang ini sekarang? Pak Paino Bu, Paino Kumala. Berarti di kediamannya Pak Paino ya? Ya di kediaman Pak Paino terus sebetulnya karena ini mungkin karena ini tadi mungkin bertepatan pas hari nasional karena ada undangan sana sini. Jadi rencana nanti pertemuan ini kami lanjutkan tanggal 12. Jadi kebetulan Bu pada hari ini ada juga pertemuan veteran di tingkat provinsi Bu. Oh ya. Makanya Pak Paino sebagai Ketua Legion Veteran Tanah berhadir. Mewakili ke provinsi. Jadi kita ini kan ini kita bagilah. Jadi di situ ibu-ibu janda-janda veteran itu setiap bulan tuh mengadakan arisan, pertemuan, menabung dan sebagainya lah. Pokoknya kegiatan ibu-ibu. Pemeriksaan kesehatan juga ya Pak. Jadi dari Poskes, dari Posyandu Lansia, Alhamdulillah setiap bulan hadir. Nah, selain pada itu juga diberikan penyuluhan sewaktu-waktu kalau ada yang memerlukan kita berikan penyuluhan, cuma nggak ketinggalan siraman rohani setiap bulan pasti kita laksanakan siap. Untuk ya hanya sekedar untuk biarpun sudah orang tua tapi mungkin ya untuk mengingatkan aja lah. Kita manusia ya Pak ya. Banyak godaan kiri kanan muka belakang atas bawah ya. Itu rutin Pak kita laksanakan itu Ya. Nah, lalu sejauh ini Pak, maaf Pak yang ini. Silakan. Sejauh ini Pak, apa yang dirasakan fasilitasi dari Dinas Sosial selaku lembaga yang mengayomi Legion Veteran? Nah, ini masalah ini sama Ada Pak Yamin ini samping ya. Sebenarnya nggak usah ada ya. Nggak bercanda Pak Yamin. Silakan aja Pak Subandi disampaikan Pak. Jadi biar kita tahu Ibu. Ya, ini buka aja ya. Nggak apa-apa. Ya, memang alhamdulillah ya kami maupun istilahnya banyak sedikitnya. Memang dari Dinas Sosial selalu ada memperhatikan kita. Ya, entah bagaimana. Ini jujur Pak Subandi ya, jujur ya. Ada, ya kan? Ya, kami ada lah. Kami bukan menghilangkan ya. Ya pun setiap ada kegiatan, ada pertemuan, ada undangan. Ini sok-sok ya kami sering disanggupi kok pulang kok Bu. Oh begitu. Nah, itu dari Dinas Sosial. Ya, enggak istilahnya enggak lepas daripada yang pertemuan setiap bulan dikasih Pak Yamani, Nah itu karena yang setiap bulan itu Bu ya, itu kami diberikan oleh dari kelurahan Bu. Nah, konsumsi dibantu oleh kelurahan selain dari lansia untuk lansia dibantu oleh kelurahan selain daripada iuran kami yang 10 atau 5.000 setiap anggota. Itu kita untuk membantu
penceramah dan yang apa untuk minum-minum lah kasarannya. Cuma dari kelurahan juga ada. Cuma terus terang aja kalau dari sosial ini mungkin kelihatannya ya masih menunggu katanya dananya belum ada dulu Pak. Ya begitu. Ini yang saya tunggu. Ya mudah-mudahan nanti tahun 2004 ini memang sangat diharapkan sekali nih kan. Iya betul sekali Pak. Sangat kami harapkan soalnya untuk petani nggak ada dana apa-apa Bu, tidak ada masukan, tidak ada punya uang kas, apalagi sekarang anggota veteran sudah para sepuh, kami sudah nggak burun mau mintai anggota sebagai untuk apa? Untuk uang kas sampai terpaksa kita sebagai pengurus kami sama Pak Ketua itu ya gimana inisiatifnya untuk supaya organisasi kita berjalan itulah terus terang aja itu aja. Kita berharap artinya untuk fasilitasi dari para anggota veteran bukan hanya tugas dari dinas sosial tentunya ya, tetapi juga kita ingin agar semua yang pihak terkait dapat dapat memberikan kontribusinya. Nanti salut dengan kelurahan. Kelurahan menganggarkan dalam konteks posyandu lansia. Nah, saya juga berharap pada SKPD, pada lembaga yang lain dapat mencari peluang. Dapat mencari peluang. Misalnya Pemda bagian Kesra misalnya dengan pembinaan mental keagamaan begitu ya untuk para legion veteran. Nah, dapat menganggarkan di situ. Nah, satu lagi juga Pak dengan ibu-ibu istri legion veteran. Itu kan ada organisasinya kan Pak ya? Organisasinya. Nah, organisasi ibu-ibu legion veteran ini kan masuk di organisasi wanita Pak. Nah, itu gini Bu. Itu masalah organisasi legion veteran Bu ya. Itu sebutnya Ibu Piperi Bu ya. Ibu Piperi itu ya. Ibu Piperi ya Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia itu organisasi. Karena saya pernah membina dulu. Bu ya. Nah, itu adalah Ibu Piperi. Di situ memang itu ya termasuk karena dia masih menjadi wadah kita, jadi kan mesti menjadi satu. Cuma dia kan mempunyai hak sendiri. Seandainya dia mau ulang tahun, kan kemarin baru ulang tahun ini kan, Bu Peri kan, beberapa hari kemudian. Nah itu masalah dia mau mengadakan kegiatan itu terserah Ibu Bu Peri. Biar apa Allah kadarnya kemarin kami melaksanakan ulang tahun Ibu Peri yang ke 56. Ya kemarin kan kami ada nelpon Pak Yamani, kami mohon izin Ibu Peri mau ziarah ke makam pahlawan dalam fasilitasi ulang tahun. Fasilitasi juga mungkin ke Dinas P2K P3A bagaimana nanti dapat sebuah kegiatan ya dari PPRI ini dari anggaran dari pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nah, waktu saya dulu kita luar biasa konsentrasi dengan PPRI ini, ya. PPRI ini kita ada beberapa kegiatan yang kita dapat alokasikan untuk ini. Nah, saya berharap ini dapat terus berjalan begitu ya, terus. Soalnya gini Bu ya, ini soalnya sekarang keadaan masih mungkin ya, mungkin Pak Yaman ini belum ini masih ada kesimpang siuran dari pemerintah daerah khususnya ya. Terus terang aja Bu ya. Simpang siurnya di mana nih Pak? Kesimpang siurannya antara Ibu PPRI dengan Ibu Ibu pensiunan ini apa namanya? Pak Pabri. Ya, nah istri Pak Pabri itu. Nah, itu kelihatannya disamakan. Dikiranya Ibu Pak Pabri juga Ibu PPRI, padahal sebetulnya bukan. Nah, disitulah nih kelihatannya pemerintah daerah. Jadi bila kita itu dari Ibu PPRI mau berkunjung ke sini, katanya ini sudah ini Ibu. Nah, ini cuma sudahnya beberapa waktu yang ada ini memang sudah ada kelihatan sudah ada sedikit paham dari organisasi ketika yang ada. Oh ini ibu veteran, ini ibu ketidakpahaman aja Pak itu ketidakpahamannya. Makanya tadi kita butuh ada cerita ya supaya kita paham. Iya, kita pun kadang-kadang apalagi kalau masyarakat awam mungkin. Mungkin ya disitulah mestinya karena. Nah kita berharap semakin paham nanti para pelaku kegiatan kita akan semakin mudah nanti untuk mengalokasikan ya kegiatan-kegiatan untuk baik itu PPRI, Pabri tadi dan organisasi lain yang berkenaan dengan tugas mereka. Nah
Kalau PPRI itu PPRI Pian masih ada, Pak? Masih ada. Nah, di sini gini, Bu. Nah, ini Bu saya tanya, saya bilangkan. Ya. Ini janda PKRI juga masih ada, Bu. Oh, begitu. Nah, janda PKRI itu sekarang masih ada, Bu. Cuma ya sudah ya gitu ya. Kemungkinan masih ada 12 orang yang masih ada. Ini perkiraan aja, Bu ya. 12 orang. Ini terdiri di daerah Batakan ada 3 kalau nggak salah. Daerah Kuro ada 2, Bati-Bati ada 4, Jorong sisanya dan apa ini namanya Tajo Pecah. Nah, ini pernah kami survei yang bersangkutan ini memang masih ada yang 12 orang nih. Nah, cuma tidak bisa lagi kumpul-kumpul, Pak. Ya, enggak bisa, Bu. Jalan aja. Soalnya kelahiran pada umumnya mungkin ada data itu kelahiran tahun 24, 32. Nah, ini PKRI ini memang sangat langka ini termasuk langka, Bu. Makanya tadi PKRI ini yang 2 orang ini Pak yang ini jadi aset luar biasa. Langka ini kan. Betul. Nah, itu untuk janda PKRI, Bu ya. Untuk janda LPRI-nya itu ada 34 untuk sementara. Ya, 34 ini karena ini ada yang pindah daerah. Nah, ini kami anggap pindah daerah lah. Misalnya kan ikut anak, ada yang kemana, ada ikut kemana kan karena dia sudah janda kan kasarnya janda lah. Nah, sekarang sekitar masih tinggal 30-an lah, kalau enggak 29. Nah, cuma terdata situ 34 ya, Pak ya. Nah, mungkin sekarang itu. Kalau anggota istri veteran, ini yang anggota istri veterannya ya, PPRI-nya. Nah, itu ada 13 orang. 13. Nah, ini yang masih ada bapaknya ini kasarannya. Makanya tadi saya tanya PPRI. Iya, ini yang masih ada bapaknya ini. Nah, kan gitu. Soalnya lain ini antara janda veteran dan ibu veteran lain ini. Iya kan? Nah, itu ada 13. Jadi jumlah kalau di total kurang lebihnya 157 ya, Pak ya. Nah. Luar biasa ternyata. Luar biasa. Itu sekedar itu. Oke. Saya jadi terharu ya. Tidak bisa ngomong ya. Oke. Kita ke suara pendengar. Saya sampai lupa nih ke suara pendengar. Ya, ini ada suara pendengar, Pak. Bagaimana dengan penggalian pejuang-pejuang di tanah laut ini dari pemerintah kabupaten melalui dinas sosial, seperti pejuang di Batakan, pejuang lainnya yang mudah-mudahan masih ada yang hidup sebagai saksi sejarah ataupun pelaku sejarah perjuangan. Ada Bapak Samidi di Panyipatan, terima kasih. Ini Pak Yamini nanti ya. Kemudian yang kedua, ada saksi sejarah perjuangan. Apakah juga bisa dikatakan veteran ya, Pak Alwi di Pelehari? Nah, saksi Pak. Ya, saksi sejarah perjuangan. Artinya dia tidak ikut berjuang, tapi dia melihat. Nah, apakah juga bisa dikatakan veteran? Ya, PKRI tadi. Iya, oke. Baik, silakan dijawab. Pak Yamini dulu yang pertama. Oke. Jadi terima kasih. Jadi Bu, begini, ada memang seseorang dinyatakan dia sebagai veteran, purnawirawan ataupun orang biasa saja ada syarat dan ketentuan yang berlaku. SK. Oke, ada SK-nya, ada penetapannya. Jadi para veteran ini mereka semua istilahnya kayak seperti PNS juga, Bu. Ada NIP-nya gitu. Jadi ada nomor apa istilahnya, Pak? Iya, LPP sama aja lah, NIP lah kasarnya, NIP lah. Jadi ada. Jadi kada semua orang bisa dikategorikan sebagai veteran. Karena kalau dia dinyatakan predikat sebagai veteran, ada hak-hak tertentu yang diberikan kepada mereka, Ibu. Jadi kalau misalnya Pak Sahidi misalnya sebagai contoh, Bu ya, di Kecamatan Panyipatan maupun Pak Alwi tadi di Kecamatan Pelehari. Nah, ini perlu kita lakukan verifikasi lagi nih, Bu. Apakah cuman selama ini dinas sosial hanya kita berpegang pada data di Legion Veteran Kabupaten Tanah Laut, Bu. Yang ada karena kami yakin bahwa satu-satunya organisasi yang melindungi veteran di Tanah Laut ini ya LPRI satu-satunya, Bu. Tidak ada organisasi lain untuk veteran. Jadi LPRI memang yang diakui oleh pemerintah gitu. Jadi seperti itu, Bu. Jadi seperti Pak siapa Panyipatan tadi, Bu? Pak Sahidi. Pak Sarmidi. Bagaimana dengan penggalian-penggalian tadi katanya? Iya, maksudnya penggalian. Apakah dinas sosial melakukan misalnya turun ke lapangan atau menemui orang-orang atau tokoh-tokoh misalnya untuk menggali siapa saja yang masih ada begitu? Ini
Menggali ini maksudnya menggali orang kah atau memindah kuburnya? Karena ada dua ya. Penggalian orang-orang yang mungkin orang-orang belum terdata yang bisa berjuang, yang bisa pengumpul data lah kasarnya. Karena gini Bu, kalau penggalian kubur memang kita melakukan juga pernah ada. Jadi berdasarkan cerita para bapak veteran juga. Yang seperti yang di Batakkan itu kan ada yang sudah kita pindahkan ke makam pahlawan. Jadi itu penggalian. Kalau penggalian data ya itu Bu, terus kita lakukan, kita berkoordinasi dengan Legiun Veteran Republik Indonesia Bu. Jadi data ini terus kita kumpulkan. Terima kasih ke para pendengar yang sudah memberikan informasi tambahan kepada kita Bu. Iya, dan kita berharap kepada para pendengar kita juga yang mungkin mengetahui ya Pak Yamin, mengetahui mungkin ada pelaku-pelaku sejarah kita seperti misalnya perjuangan Batakkan ya, yang mungkin beliau belum terdata gitu ya. Nah, silahkan melaporkan ke dinas sosial Pak ya, berikan datanya. Bu, ini momen yang tepat Bu. Jadi bukan hanya untuk para pejuang, para veteran Bu ya. Untuk pendiri tanah laut pun sekarang ini masih kita data Bu. Iya. Jadi yang terdata di tempat kita itu ada sekitar 70-an Bu. Tapi yang terverifikasi sekarang baru kisaran 43 orang Bu. Begitu. Jadi masih ada pendiri tanah laut pun yang masih kita lakukan penggalian ini istilahnya Bu. Data-datanya nih. Oke, begitu ya. Jadi kita masih menerima data-data yang memang akurat begitu ya untuk ditetapkan mereka sebagai pelaku sejarahnya ya. Betul Ibu. Oke, baik. Nah, ini juga kita meminta peran serta dari masyarakat ya Pak Yamin. Oke. Saksi sejarah perjuangan, apakah bisa dikatakan sebagai veteran, Pak? Masalah saksi sejarah. Saksi sejarah. Saksi sejarah itu sebetulnya bukan boleh dikatakan nggak dikatakan sebagai veteran. Karena saksi sejarah itu adalah hanya kasarannya kan sudah namanya pun saksi, hanya menyaksikan sekalipun mereka itu ikut berjuang dan mempertahankan NKRI, ya kan? Memang mereka ikut mempertahankan NKRI, Bu. Ya kan? Itu saksi, memang saksi perjuangan mereka. Namun, ya kan? Ini namun Bu ya. Ya, mereka itu entah dulunya tuh entah bagaimana, ya kan? Apa kurang organisasi dan sebagainya, memang dia tuh sebagai saksi ikut berjuang, bukan apa lagi, memang berjuang Bu. Pada khususnya daerah kita, daerah Batakkan dan daerah Kuro itu termasuk dua itu memang ya Pak ya. Batakkan pada umumnya kan, Kuro kan hanya agresi 4, ya kan. Nah itu memang mereka itu memang hampir daerah Batakkan tuh hampir 80-50% mereka itu adalah dulu memang mempertahankan NKRI. Bukan hanya sekedar saksi, tapi sebagai saksi, maka itu kemarin kan pernah kita anukan sebagai apa? Idaham Batakkan toh apa ini kan kemarin kan? Nah itu kan kami kemarin diundang di situ juga untuk menyaksikan itu. Akan kita berikan monumen istilahnya untuk memperingati sebagai apa itu namanya? Monumen Palagan Batakkan itu memang sudah diajukan oleh warga masyarakat pejuang Batakkan. Nah itu memang diajukan, memang sudah itu tinggal kita waktu ini tinggal menunggu waktunya. Katanya mau kapal yang ada di pelabuhan Trisakti kapal perang itu mau diangkat ke situ gitu kemarin. Mungkin Angkatan Laut menyetujui, sudah tinggal nunggu proses. Keren biasa ya, keren itu. Seperti kayak di Banjarbaru Simpang di Bundaran Bundaran itu kan tank itu adalah alteri dari Bapak itu kan. Nah di sini nanti kan mungkin Pak Idaham itulah nanti yang sebagai itu nanti rencananya Bu. Iya, kita pernah talkshow juga kemarin dengan keluarga beliau. Nah jadi Pak Alwi di Pelehari ya. Saksi sejarah itu juga nanti akan diteliti kembali ya. Nah, kalaupun misalnya Pak Alwi mengetahui ada orang-orang yang memang dianggap sebagai saksi sejarah,
silahkan datanya dimasukkan ke dinas sosial. Dinas Sosial akan meneliti kembali apakah beliau ini memang saksi atau nanti dapat dikategorikan sebagai seorang veteran ini. Itulah. Mumpung para anggota Legion Veteran ini masih ada gitu kan. Jadi mereka pasti ingat kan teman-teman Bahari ini siapa gitu. Mungkin dia perawat di sini di warung berkisah bener ya. Kisah Bahari perjuangan Bahari ya. Saksi, betul. Saksi. Ya itu tadi kan juga perlu diteliti, betul. Kategorikan ya kan masalah saksi perjuangan itu bukan mereka itu memang dia pejuang gua. Ya lah. Kami dalam artian pejuang tapi namun istilahnya hanya berjuang. Ya. Betul. Karena nggak mudah mungkin pemerintah mengeluarkan setiap orang harus keluarkan. Makanya tadi kata Jarulun kalau misalnya masyarakat mengetahui adanya saksi, silakan datanya dimasukkan ke dinas sosial. Nanti dinas sosial akan melakukan penelitian, kemudian juga sinkronisasi dengan yang saksi sejarah pelaku yang benar-benar pasti hafal ya, pasti tahu. Nah seperti itu ya. Jadi Pak Alwi ya seperti itu. Yang jelas hanya orang 24 itu. Sampai sekarang habis. Pendiri Tanah Laut. Pendiri Tanah yang aslinya habis itu rasanya. Tinggal cucu-cucunya aja lagi. Pendiri Tanah Laut nih loh. 65 itu. Oke. Pak Yamini, saya masih satu lagi Pak Yamini. Dengan anggota Legion Veteran kita ini Pak Yamini, kewenangan dari pemerintah dalam hal ini dinas sosial untuk memberikan fasilitasi ini Pak sampai pada tingkatan keberapa Pak? Jadi begini Bu, jadi fasilitasi dari pemerintah daerah ini masih terus kita tingkatkan Bu. Artinya tuh masih ada hal yang masih bisa kita perjuangkan sampai sekarang. Jadi hal-hal yang dulu tidak mungkin kita coba celahnya di mana, misalnya untuk pendiri Tanah Laut misalnya Bu ya, kita tidak serta-merta bisa memberikan kepada mereka semacam tali asih ataupun santunan yang lainnya, kecuali kalau mereka memang sudah ada penetapan dari daerah. Nah jadi PR buat kita adalah kita harus membuat semacam regulasi atau penetapan. Jadi SK jadi Bupati. ada indikator-indikator di situ. Betul. Jadi kita lengkapi dulu segala persyaratannya, regulasinya, baru kita bisa menganggarkan seperti itu. Maksud saya sampai tingkatan keberapa Legion Veterannya sendiri, kemudian nanti jandanya, anaknya, cucunya, atau sampai di tingkat mana begitu maksud saya yang berwenang ya difasilitasi oleh pemerintah. Jadi, ada ketentuannya kah? Jadi kalau kita berdasarkan dengan diskusi dengan Pak Paino, dengan Pak Supadi juga dari Legion Veteran, sementara ini kita masih memfasilitasi untuk veterannya sendiri Bu ya, beserta dengan anggota yang terdata di sini baik merupakan janda PKRI, janda LPRI, istri veterannya Bu. Jadi kita tahun kemarin kita lengkap Bu. Jadi kita bansos itu ya semacam bansos lah ya, maksudnya bukan berarti bansos untuk yang ini. Itu semuanya kita kasihkan Bu. Jadi waktu itu kita mempunyai ada sedikit kelebihan sembako lah istilahnya gitu. Jadi kita salurkan semuanya Bu. Cuma hanya saja masih pada veteran dan janda, istri dan jandanya ya. Kalau untuk pendiri Tanah Laut kan itu sudah ke ahli warisnya Bu. Untuk pendiri Tanah Laut. Untuk veteran berarti untuk sementara ke situ ya Pak ya. Oke, baik. Waktu kita ya sudah berada di penghujung nih. Iya, saya sebenarnya masih ingin mendengarkan cerita Pak Supardi, tapi Pak Supardi waktu kita sudah berada di kondisi maksimal di saat ini. Saya ingin permintaan mungkin atau apa sih dari Pak Supardi sendiri untuk organisasi Legion Veteran kepada pemerintah apa Pak? Kalau permintaan ini banyak ya. Kebutuhan hidup veteran memang banyak. Salah satu untuk organisasi yang pasti. Untuk organisasi aja. Kita untuk menghidupkan dan seandainya kasarannya itu jangan matilah istilahnya, ya kan? Dan modok yang melatih jangan mati. Ya cukup istilahnya administrasinya aja untuk Legion Veteran itu. Ya kan, untuk administrasi dan konsumsi itu adalah yang kita kehendaki. Soalnya kita nggak apa-apa Bu, tidak akan memberikan sumbangsi dan sebagainya.
Yang penting anggota datang berkumpul, kita beri minum sampai wadah satu sudah seneng. Betul sekali. Nah, itu poinnya Bu ya. Untuk poinnya kita pertemuan. Enggak masalah. Nah, cuma sampai sekarang ya alhamdulillah karena dari kelurahan ada membantu untuk air minum, ya kalau bisa ya dari dinas sosial ada tambahan. Ada tambahannya. Itulah catat Pak Yamin. Nah, asalnya pisang goreng jadi nasi kuning. Itu aja ya. Enggak perlu itu nih. Nanti kalau kita minta itu ini ya Kak, malah wah tuh. Nah, kan kita kurang. Ya. Oke, Seharusnya itu aja. Ya untuk fasilitasnya untuk pertemuan ya tolong kami didukung itu aja. Iya. Pak, anak pian berapa orang Pak? Anak pian berapa orang? Anak saya 3 Bu. Ada dipelihara semuanya? Ada dipelihara semua. Dan kumpul satu tempat aja kan, kanan kiri belakang saya di tengah. Nggak di tanah sini. Di mana sih rumah pian Pak? Ini di Balairejo ini Bu. Dekat aja saya nih dulu kan. Sering dikunjungi Pak Yamini nggak Pak? SMK ini ya. Pak Yamini sering nggak ngunjungin sampean? Pak Yamini malah nggak pernah nih. Bisa Ibu Neli. Saya mancing-mancing keluar ternyata. Iya. Oke. Bela mah besok jadi. Udah kalau saya datang nanti. Ya cuma ini sedikit Bu ya. Nah ini ada sedikit tambahan. Oh iya, apa nih Pak? Ya tadi masalah dana atau bisnisnya bantuan dan sebagainya. Ya memang terus terang kami tahun 2022 dan 2003 ini kami ada mengajukan bantuan dana ke Kisbang Pol. Oke. Nah, ini sudah nanti supaya nanti kan katanya ini sudah ada dari kami ada mengajukan membuat apa? Proposal kemarin kan. Jadi untuk 2022-23 kami telah disetujui mendapat dana kemarin 35 juta. Nah, di situ untuk tahun 2002 dan 23 ini. Oke, 23 ya. 24 tadi Pak Yamini sudah Pak tadi menghandlenya. 2024 nanti yang minta doanya ya, mudah-mudahan lancar. Kemarin saya tanya di Benpok di Kisbang, enggak bisa Pak kalau setiap tahun, nanti kan kita tunggu dulu, nanti kalau ganti ya nanti ajukan. Jadi kami nunggu dari enggak misalnya setiap tahun harus ada gitu enggak ada. Mungkin 2 tahun. Nah, lalu yang dari Kisbang ini sudah bisa dipakai Pak? Sudah dipakai? Sudah, ini kan sudah berjalan ini Bu. Kan untuk 2003 ini kami jalankan. Yaitu kan karena keperluan yang jelas untuk transport ini Bu ya, transport ini yang sangat besar istilahnya kan. Kami minjem mobil aja di Pemda ini bahan bakar suruh beli sendiri. Ini bilang apa yang ini Pak? Saya berapa kali pinjam sini Pak ini. Batasnya ingin pagar Pemda aja Pak, bensinnya keluar sudah tanggung sendiri. Kemarin ulang tahun Januari saya pinjam bis ini. Wah paksa kan biaya sendiri kan gitu loh. Ya maaf nggak apa-apa lah. Soalnya yang penting memang fasilitas itu ada, cuma yaitu karena kita keterbatasan dana. Ya terpaksa ya mudah-mudahan nanti kalau dari dinas sosial memikirkan veteran ya pasti Pak kami alhamdulillah pasti memikirkan ya makanya Pak Yamin ini selalu mencari celah cari celah peluang-peluang maklum juga aturan-aturan kita kan semakin semakin ketat semakin ketat. Nah sehingga Pak Yamin ini juga mencari peluang-peluang dan alhamdulillah ternyata nanti di 2024 insya Allah mohon doanya juga Pak. Oke. Belum pernah veteran ini belum pernah ada sama sekali. Yang saya inginkan. Iya. Maksudnya belum pernah secara resmi Bu. Belum ada sama sekali, belum ada yang masuk. Anggaplah dianggarkan kasarannya lah katanya kan. Ya entah itu 1.000 atau 2.000 mungkin kalau ada anggaran ya pasti kan Mungkin terakhir Pak untuk quotes atau semangat untuk anak-anak muda sekarang untuk mengisi kemerdekaan, semangat kemerdekaan Pak. Saya ada sedikit untuk mengimbau anak muda sekarang ya Pak ya. Nah, sedikit lah saya untuk saya sampaikan ya. Kami dari DPC Legiun Veteran Kabupaten Tanah Laut mengajak anak-anak muda di wilayah Tanah Laut atau tanah air kita ini ya kan. Khususnya
yang ada di bumi Tuntung Pandang ini, yang kita cintai. Mari kita, ya kan, bantu sukseskan pembangunan yang ada di wilayah tanah laut tercinta ini, agar terwujudnya tanah laut menjadi dambaan kita, akan menjadi dambaan kita makmur dan sejahtera. Amin. Itu kan saya aja nanti untuk anak muda kita, ya mudah-mudahan nanti bisa dijalankan ya. Semangat Pak ya. Ya itu mudah-mudahan lah itu, cuma ya kisahnya karena di sini mesti keprihatinan dari misalnya orang tua maupun dari anggota veteran, ya kan. Di sini mesti ada yang misalnya saat ini, ya kondisi saat ini ternyata anak-anak ya kan sudah mulai ya melupakan kebinekaan tunggalikaannya. Itulah yang kita ya ada unsur-unsur ya kan yang ingin memaksakan dirinya ya kan, yang bisa menggoyahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa kita ini. Itulah sebetulnya itulah kelihatannya ada himbauan-himbauan dari pusat, misalnya kalian anak-anak muda kita di sini sekarang sudah hampir melupakan dari pengaruh globalisasi dan sebagainya ini. Sedangkan kita misalnya dari pejuang 4 ini, marilah kita lanjutkan pejuang 45 yang sudah kita, jadi mudah-mudahan dari anak-anak muda kita dapat meneruskan. Ya bukan istilahnya meneruskan untuk perang, tapi istilahnya meneruskan kelanjutan kemerdekaan kita ini, pembangunan itu. Itulah himbauan kita, mudah-mudahan lah istilahnya dapat mengisi pembangunan kita dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa kita, ya kan. Itulah misalnya. Soalnya dari pusat itu kelihatannya gembur-gembur, itu anak muda kita sangat memprihatinkan. Betul Pak, betul. Itu kan karena sering ada kabar-kabar itu ini. Ada kasus-kasus anak muda kan? Yang memang benar. Iya, baik. Terima kasih Pak Supardi. Saya sebenarnya masih masih berminat sekali untuk mendengarkan, tapi sayang sekali Pak, waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung dan bahkan di zona lewat dan itu tandanya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini. Pak Supardi, saya terima kasih atas kebersamaan Pian di Radio Tuntung Pandang pada hari ini. Semangat terus Pak, semoga selalu sehat seluruh anggota veteran kita. Amin. Semangat ya Bu ya. Mudah-mudahan diberikan semangat dan kekuatan kesehatan anggota kita yang sembuh. Amin. Apa yang sakit mudah-mudahan diberikan cepat sembuh. Amin. Dan diberikan panjang umur. Amin. Kita Iya, baik. Semoga kita dapat berjumpa kembali Pak dalam waktu dan kesempatan. Pak Yamani, terima kasih juga atas kebersamaannya. Sama-sama Ibu. Iya, semoga program-program yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan dari region veteran kita. Semangat Pak. Jadi insya Allah Bu. Jadi Dinas Sosial Kabupaten Talaut sebagai kepanjangan tangan dari pemerintahan daerah akan selalu memperhatikan, akan selalu berupaya maksimal Bu, sebatas kewenangan dan tanggung jawab kita. Betul. Ada beberapa lingkup yang diingatnya administrasi, konsumsi, fasilitasi dan transportasi. Ya Pak ya. Nggak usah saya minta. Yang lain-lainnya nggak usah ya Pak ya. Iya betul sekali ya. Administrasi, konsumsi, fasilitasi dan transportasi. Oke. Baik, para pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Tanah Laut Menyapa edisi hari ini, Kamis 10 Agustus 2023 dalam konteks Hari Veteran Nasional tahun 2023. Sekali lagi.